Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada siang hari ini tetap kita diberinya semangat walaupun hujan tadinya cukup deras. Alhamdulillah Allah tetap memberikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi di rumah Ibu Ahli Bait pada saat ini, yaitu dalam rangka kegiatan rutin kita. Kedua kali salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ahli Bait keluarga yang berbahagia. Ibu-ibu di sini mungkin kami menyampaikan atau mengingatkan di sini kami hanya yaitu tentang pentingnya menerapkan 3 kata ajaib dalam kehidupan. Kata ajaib itu sebenarnya sudah kita lapaskan sehari-hari, tapi sering mungkin kita ada lupanya. Dalam berbahasa ada hal penting yang tak boleh kita abaikan, yaitu sopan santun dan menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan itu tidak bisa kita mengabaikan kata-kata, apalagi pesan itu penting. Jadi kalau kita mengabaikan, tentu kita tidak akan dipercaya lagi. Jadi kata ajaib itu ada 3, ibu-ibu. Sebenarnya setiap hari kita melapaskannya, tetapi penting sekali kita menerapkannya di dalam berbahasa ataupun di dalam bermasyarakat. Yang pertama kata ajaib itu yaitu terima kasih, yang kedua yaitu tolong, yang ketiga yaitu maaf. Jadi kata-kata itu setiap kita berbahasa harusnya kita alas. Mungkin dengan kata tolong kita memerintah kepada anak ataupun sahabat, mungkin minta tolong tidak dengan beban yang besar, tapi yang kecil minta tolong, tapi kita alaslah kata-kata kita itu dengan kata tolong supaya enak, supaya juga dapat keinginan orang menolong. Kalau sudah minta tolong dahulunya, seberat apapun masalah itu, orang berpikir untuk bisa menolong. Mungkin pada suami kita, tolong diambilkan itu atau tolonglah. Tolong itu penting, Bu. Dialas. Setelah itu kata terima kasih. Setiap apapun hal yang kita dapatkan atau dari orang memberi, orang mengucapkan kepada kita yang baik-baik, tentu kita ucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita lupa, Bu, ya. Ada pula zaman sekarang kan elit bahasanya thank you, gitu. Kadang cuma segitu doang. Itu kan namanya kita sombong, Bu. Karena walaupun sedikit orang memberi kita ataupun orang memberi penghargaan kepada kita, kita harus meminta terima kasih. Karena kata terima kasih itu sama kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita merasa syukur kepada Allah, maka ucapkanlah kata terima kasih. Jadi terima kasih itu hal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak mau berterima kasih. Jadi kalau orang tidak mau berterima kasih kepada sesama, berarti orang itu dianggap Allah tidak bersyukur. Jadi penting kata terima kasih itu, Bu, walaupun sama anak kecil. Karena itu tanda syukur kita, tanda kita rendah hati. Karena ada orang tuh kadang sudah susah payah orang itu memberinya ataupun menghargainya, tapi tak ada terima kasihnya. Apa keperasaan si pemberi tadi? Walaupun dia orang miskin, tapi dia tetap punya perasaan. Kalau tidak ada terima kasihnya, walaupun itu orang kaya yang kita beri, tapi walaupun kita jadi orang kaya, orang hebat, walaupun kita orang berpangkat, kita mohonlah terapkan kata-kata terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan penghargaan kepada kita. Jadi kata terima kasih itu dengan mengucapkan kata terima kasih kita sudah menghindari salah satu penyakit hati, yaitu sombong. Jadi penyakit hati kita itu
bukan sakit hati karena dia mungkin terlalu baru itu yang diberinya. Sakit hati kita nggak boleh, Bu. Kalau udah memberi orang atau memberi penghargaan dengan berkata, walaupun di media, Bu, kita mengetik mungkin sesuatunya, orang itu memuji atau memberi penghargaan kepada kita dengan kata-kata yang baik, ya kita ucapkanlah terima kasih. Kalau malas mengetik, Bu, zaman sekarang cari stiker terima kasih itu banyak, Bu. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, ada dengan gambar orang. Jadi setidaknya begitu supaya kita terhindar dari sifat sombong. Jadi yang kedua yaitu tolong. Kata tolong berarti kita menghargai dan menghormati orang yang hendak memberi kita bantuan. Islam tidak bisa dipisahkan dari ajaran yang tolong menolong. Bahkan Islam mewajibkan kita untuk saling tolong menolong. Jadi kalau kita di dalam Islam ini, Bu, diwajibkan tolong menolong. Jangan kata kita aja, Bu, kalau kita berlebih ya tolonglah kawan yang kurang. Jangan di segi makanan saja, jangan di segi duit saja. Mungkin cara memikirkannya itu solusinya. Mungkin kita tolong dengan solusi. Kita bercerita, kadang-kadang ada sahabat kita itu ekonominya jadi saking dia tak tahan bercerita kepada kita, maka kita melayaninya sombong pula, tak dikasih solusi. Walaupun kita tidak memberi kepada dia semacam barang ataupun duit, tapi kita setidaknya menolonglah untuk cara memikirkannya, mungkin memberikan solusi bagaimana baiknya. Itu kata tolong. Dan juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permasalahan. Jadi jangan ditolong, Bu, orang yang sudah susah itu dengan permasalahan. Orang itu udah susah, kita tambah lagi susah dengan kata-kata. Tambahlah dianya tidak memikirkan lagi, tentu habis pikir dia mau bunuh diri, saking tak ada tempat yang menolong. Jadi Allah berfirman, tolong menolonglah kita di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa ataupun dalam kesusahan. Jadi tidak boleh kita menolong orang itu dengan kata-kata yang merusak dia. Kadang-kadang udah curhat dia kepada kita, kita pula yang menolongnya lagi. Ditambah lagi apa kata orang tuh, minyak tanahnya biar meledak. Itu kita hindari, ibu-ibu semua. Yang ketiga yaitu maaf. Kata maaf ini kalau bisa memang kita harus menerapkannya, Bu. Karena walaupun kita sesama ini mungkin banyak hilaf, banyak salah, tetapi maaf itu harus kita katakan. Karena orang yang tidak memaafkan itu termasuk juga orang yang sombong. Sedangkan Nabi aja dia minta maaf kepada manusia biasa, apalagi kita ini seorang manusia biasa. Mengucapkan kata maaf bukan berarti kita lemah atau kalah. Jadi kalau kita minta maaf kepada orang yang menang itu bukan berarti kita pula yang kalah, Bu. Tapi berarti kita merasa berbuat diri kita lebih mulia. Jadi supaya kita dapat kemuliaan dari Allah, maka seringlah kita meminta maaf kepada sesama. Juga Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi kalau orang yang sering memaafkan itu, Bu, termasuk orang yang mulia. Jadi jangan pula kita siap bertengkar, lalu orang itu minta maaf, kita bilang, iya dia karena udah apa tuh makanya minta maaf. Jangan begitu, Bu. Tetapi orang yang minta maaf itu adalah orang yang mulia. Walaupun kita merasa menang, jangan dianggap dia kalah. Jadi yang minta maaf tadi jangan pula kita merasa kalah, karena kita jangan merasa lemah walaupun kita minta maaf. Intinya kalau kita ada masalah, Bu, ya ditutuplah dengan
maaf. Nah, jadi kalau sudah memaafkan, insya Allah kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, marilah kita sama-sama membiasakan melafazkan 3 kata ajaib ini, yaitu terima kasih, tolong, maaf. Nah, kepada siapapun, walaupun anak kita itu kecil, kalau kita merasa butuh dengan dia, ya minta tolong. Jangan diperintah sebegitu saja, karena kata itu termasuk kata yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari agar putra-putri kita juga akan dapat menerapkannya. 3 kata ajaib ini maknanya adalah sama-sama menghargai. Jadi walaupun kita sudah jadi orang tua, kita juga menghargai anak kita. Jadi begitu juga kepada sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu semua. Semoga kita dapat sehat selalu, dapat tetap bersilaturahmi seperti ini, dan juga termasuklah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila banyak hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.